Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Faslun fi ahkami ummahatil auladi. Fasal menjelaskan hukum-hukum beberapa amat yang disebut ummul walad, karena dia sudah sebagai seorang budak perempuan sudah melahirkan anak dari sayyidnya atau tuannya, maka budak perempuan ini namanya ummul walad. Nanti dia secara hukum tidak boleh dijual karena dia sudah melahirkan anak dari sayyidnya. Nanti anaknya merdeka, dan dia merdeka kalau sayyidnya sudah meninggal. Dalilnya dalam hadis Nabi bersabda, ayyuma amatun waladat min sayyidiha fahiya khurratun an duburin minhu. Dimana saja ada seorang budak perempuan sudah melahirkan dari tuannya, maka dia merdeka setelah meninggalnya sayyidnya. Ini hadis riwayat Imam Hakim Ibnu Majah. Dan hadis lain riwayat Imam Ad-Daruqutni, Imam Al-Baihaqi. Ummahatul auladi la yuba'na wa la yuhabna wa la yurasna yastamta'u biha sayyiduha madama hayyan fa idza mata fahiya khurratun. Budak-budak ummul walad tidak boleh dijual, tidak sah dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Jadi perpindahan kepemilikan tidak boleh kalau sudah jadi ummul walad. Boleh seorang sayyidnya istimta, sebagaimana dengan halal dalam Islam itu berkumpul dengan istrinya, juga boleh dengan budaknya dalam Al-Quran itu. Wa ma malakat aimanukum madama hayyan, selagi dia masih hidup. Kalau sudah mati maka otomatis perempuan atau amat ini merdeka. Banyak hadisnya yang kaitannya dengan ini, termasuk dulu itu istrinya Nabi ada yang budak, namanya Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Beliau Nabi diberikan hadiah dari Raja Mesir, akhirnya punya putra Sayyid Ibrahim. Nah, ini kata Nabi, setelah Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah melahirkan Sayyid Ibrahim, termasuk putra Nabi, a'taqaha waladuha. Nabi mengatakan a'taqaha waladuha, di Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Dan juga Sayyidah Aisyah meriwayatkan radhiyallahu anha, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaron wala dirhaman wala abdan wala amatan. Nabi itu setelah wafat tidak meninggalkan uang dinar, tidak ada warisan dirham, tidak ada hamba, tidak ada amat. Nah, jadi Sayyidah Maryah otomatis merdeka. Itu kalau pendapat yang mengatakan ini. Di zaman khalifah, di zaman Khulafaur Rasyidun, terkenal pidato Sayyidina Ali ketika beliau di atas mimbar. Beliau ini berkata, ijtama'a ra'yi wa ra'yu Umar anna ummahatal aulad la yuba'na wa anal ana arab bai'ahuna. Saya itu sepakat dengan pemikiran Umar di semua masalah, kecuali dalam masalah ummul walad.
Dulu saya sepakat, tapi sekarang saya beda. Dulu saya sepakat dengan Umar bahwa umlaut tidak boleh dijual. Tapi saya sekarang berpendapat boleh dijual, kata Sayyidina Ali. Akhirnya ada seorang berkata, namanya Ubaidah As-Salmani radhiyallahu anhu, itu berkata, "Ra'yuka ma'a ra'i Umar ahabbu ilaina min ra'yika wahdak." Jadi disanggah, pendapatmu ketika sama dengan Umar lebih kami cintai, lebih kami sukai daripada pendapatmu sendiri. Akhirnya Sayyidina Ali ini menundukkan kepalanya. Faqala tsumma qala uqdu fihi ma antum qaduna fa inni akrahu an ukhalifal jamaah. Ya sudah, kalau seperti itu, seperti keputusan kalian, saya tidak senang kalau saya menyelisihi jamaah. Maksudnya menyelisihi mayoritas para sahabat. Jadi seperti sudah menjadi pendapat yang ijma di antara para sahabat. Kalau ada dalil lainnya mengatakan, misalnya lihat Abu Dawud, kunna nabi'u sarayana ummahatal aulad wa nabi hayyun la yara bidzalika ba'sa. Dulu kami itu menjual budak-budak ummul walad kami, padahal Nabi melihat, beliau masih hidup, kata riwayat dari Jabir dalam riwayat Abu Dawud. Nah, ini bagaimana menyikapi hadis ini? Maka kata para ulama, hadis ini sudah mansuh, sudah dinasakh, sudah berubah hukumnya. Atau hadis ini mungkin sebelum ada larangan dari Nabi. Alam, sebagaimana hadis larangan mukhabarah, yaitu menggarap sawah dengan upah tidak dengan sewa. Sewanya, upahnya itu hasil panen, nanti berapa, sepertiga atau setengah dari hasil panen itu menjadi upahnya orang yang garap sawah. Itu menjadi khilaf para ulama, apakah boleh atau tidak. Yang mengatakan tidak boleh, kok dulu pernah ada akad mukhabarah di zaman Nabi, maka itu sudah dinasakh. Tapi khilaf itu belum sepakat ulama. Wa idza asaba aywati asayyidu musliman kan au kafiran amatahu. Kalau ada seorang sayyid berwati dengan budaknya, walaupun sayyidnya ini kafir, Islam ataupun kafir, walau kanat haidan aw mahraman lahu aw muzawajatan aw lam yusibuha walakin istadkhalat dzakarahu aw ma'ahu al-muhtaram. Walaupun umul waladnya ini dalam keadaan haid, kan haram dikumpuli perempuan yang haid itu atau nifas, tapi dia punya anak akhirnya walaupun keadaan haram, atau mahramnya sendiri. Bisa orang memiliki mahram zaman jahiliyah, ada orang memiliki saudaranya perempuannya misalnya, bisa dulu zaman jahiliyah itu haram, itu harusnya merdeka, tapi karena budak zaman dulu masih dapat budakan. Atau punya suami, budak tapi punya suami, atau tidak dikumpuli tetapi dengan jalan memasukkan maninya yang muhtaram. Jadi ada orang punya mani keluar dengan cara muhtaram, mulia, ada yang ghairu muhtaram. Misalnya orang kalau istimna, onani, itu haram, maka maninya tidak muhtaram, maninya itu tidak mulia. Tapi kalau dengan jalan halal, misalnya melalui tangan istrinya misalnya, itu muhtaram namanya, maninya itu mulia. Jadi ada mani keluar dengan cara yang mulia, ada dengan cara yang tidak mulia. Nanti maninya pun tidak mulia. Kalau dengan cara haram berarti maninya tidak mulia, namanya ghairu muhtaram. Fawadu'at hayyan aw maitan aw ma yajibu fi ghurratun wa humma ay lahmun tabayyana fi syai'un min khalqi adamiyyin. Setelah itu amannya ini melahirkan, baik itu hidup bayinya ataupun mati, pokoknya dia melahirkan bayi
melahirkan anak, atau hanya berupa daging, yang penting sudah berbentuk manusia, misalnya umur baru masih 6 bulan atau 7 bulan, masih belum sempurna misalnya, tapi sudah berbentuk manusia, ini juga sudah otomatis dia jadi ummul walad. Wa fi batinu sa'i min khalqil adamiyyin likulli hadin aw ahli khibrahi minan nisa'i. Ini bagaimana nanti memutuskan apakah ini berupa manusia atau tidak. Kalau masih keguguran, itu kan kadang perempuan masih berupa darah menggumpal atau daging menggumpal, belum terlihat bayi, belum sempurna, belum jelas anggota tubuhnya, ini mana kepala, mana perut, mana kaki misalnya. Ini nanti sesuai dengan ahlul khibrah. Ahlul khibrah itu orang yang ahli di permasalahan itu. Kalau zaman dulu ya dukun bayi, ahlul khibrah itu. Kalau sekarang ya dokter kandungan misalnya, itu ahlul khibrah namanya, meskipun perempuan, tapi memang bagian itu. Menurut ahlul khibrah, kok ini sudah bisa dikatakan manusia, sudah bentuk anak Adam, maka sah menjadi ummul walad. Wa yasbutu biwatiha ma dzukira kaunuha mustaulatan li sayyidiha. Kalau sudah melahirkan bayi tersebut, maka dia namanya sudah budak ummul walad yang mustaulat. Mustaulat itu sudah punya anak dari tuannya, li sayyidiha. Wa hinaidin, hukumnya sudah punya anak dari sayyidnya. Setelah terjadi itu, maka haruma alaihi bai'uha, tadi itu tidak boleh dijual, tidak sah dijual. Kalau sebelum menjadi ummul walad, budak itu boleh jual belikan. Kalau sudah jadi ummul walad tidak boleh, batal baiknya, jual belinya batal. Illa min nafsiha fala yahrumu wa la yabtulu, kecuali dari dirinya sendiri. Dia budak itu meruatan seperti itu menjual dirinya sendiri, misalnya itu dia mau jual diri. Zaman dulu budak bisa begitu, jual dirinya sendiri. Dia sendiri yang ingin jadi budak kok, ya nggak haram kalau itu wong dirinya sendiri yang jual dirinya sendiri, dan tidak batal. Wa haruma ali aidan rahnuha wa hibatuha wal wasiyatu biha. Termasuk haram selain jual beli adalah menggadaikan, karena bisa pindah kepemilikan gadai itu, atau menghibahkan. Orang kalau menggadaikan barang itu kan seakan-akan ini menjadi barang, kalau nanti dia tidak bisa bayar utang maka diambil yang menerima gadai. Berarti otomatis ini menyerahkan diri menjadi pindah milik. Makanya hukumnya seperti menjual. Apalagi menghibahkan. Menghibah itu memberi kepada yang lain. Hibah itu sama dengan sedekah, sama dengan hadiah. Jadi memberikan secara cuma-cuma, tanpa harga, tanpa timbal balik, namanya hibah itu. Sama dengan sedekah, sama dengan hadiah, itu memberi secara cuma-cuma tanpa timbal balik. Maka tidak boleh, karena ini namanya memindahkan kepemilikan. Wong dia ini sudah dapat jaminan merdeka, kalau sayyidnya mati kok malah diberikan ke orang, nggak boleh. Sama seperti menjual. Wal wasiyatu biya, wasiat pun nggak boleh. Wasiat juga memberikan kepada orang lain setelah dia mati. Misalnya, nggak bisa, karena dia sudah dihukumi kalau sayyid merdeka, kalau sayyidnya mati dia merdeka, nggak boleh dipindah kepada orang lain. Wajaza lau at-tasarrufu fiha bil istikhdami wal wati. Tapi selama sayyid masih hidup, boleh dia menggunakan amat ini, dijadikan sebagai pelayan, namanya istikhdam, pembantu. Wati dikumpuli juga masih halal.
Wabil ijarati disewakan boleh, karena sewa itu tidak memindahkan milik. Sewa itu bukan pindah milik, sewa itu yaitu dengan seperti meminjamkan, wali aroti sama. Sewa dengan meminjamkan itu tidak minjam milik, hanya meminjamkan atau menggunakan manfaat ijarah itu, tidak pindah milik. Disewakan nanti dibayar, berarti kan setelah selesai menggunakan dikembalikan lagi ijarah. I'arah juga meminjamkan pun begitu, dipinjamkan, manfaatnya digunakan, setelah selesai dikembalikan lagi. Jadi tidak menjadi milik orang lain, tetap kembali ke sayyidnya. Makanya sah, boleh. Kalau ijarah dan i'arah boleh. Paham? Paham tak? Walahu aidon arsu jinayatin alaiha. Oh alam.